Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, dan kembali lagi di channel Maulana T12. Dan di sini dan kali ini sekian lama Mana nggak buat video, akhirnya Mana buat video yang dimana Mana terinspirasi kayak pengen buat video reaction terhadap sebuah kajian yang mempertemukan Mana dan UAS. Nah, jadi gini ceritanya. Jadi ketika itu Mana lagi ikut safari UAS, safari dakwah UAS. Nah, jadi sebelum kita buka video ini, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, baik teman-teman. Jadi Mana pengen buat sebuah video reaction, reaksi Mana ketika Mana lihat video Mana kembali, yang dimana video ini terjadi ketika itu Mana ikut safari dakwah Ustaz Abdul Somad di Pekanbaru baru-baru ini. Jadi ketika itu Mana ikut kajian subuh beliau, kajian rutin, lalu dilanjutkan ada kajian pagi duha di sekolah Al Azhar Syifa Budi. Nah, di sana Mana pergi bersama teman Mana Andre, dan di situ Andre. Nah, di sanalah Mana kayak berharap pengen terjadi sebuah interaksi dengan UAS, karena udah terlalu lama sekali pertemuan Mana dengan UAS itu jarang, karena beliau sering ngambil jadwal di luar kota dan lain sebagainya, yang dimana dulu sebelum beliau serame sekarang ini, dulu kita dapat berjumpa bersama, duduk bersama, minta nasihat. Pada akhirnya alhamdulillah beliau sangat dicintai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Nah, jadi pertemuan Mana terakhir bersama UAS itu di Mana Masalwah, kita lagi diskusi lah, cerita-cerita kangen, temu kangen bersama teman-teman dari Fodamara. Di sana terjadi komunikasi dan Maulana coba bicara langsung dengan UAS, dan alhamdulillah itu mengobati rasa rindu Maulana. Saat itu Maulana katakan pada UAS, Ustadz, Maulana bersyukur sekali karena berkat nasihat dan bimbingan Ustadz, hari ini Maulana secara bertahap dapat memperbaiki diri Mana dari yang tidak paham dan tidak tertarik dalam Islamnya sendiri, walaupun Mana terlahir dari orang Islam. Akhirnya jadi lebih tertarik dan lebih bisa memperbaiki dan memperbanyak keilmuan Islam Mana pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi itu pertemuan udah lama, sekitar beberapa bulan yang lalu di tempat rumah makan Arabian. Nah, seperti itu. Dan akhirnya Mana berjumpa lagi di pertemuan ini. Dan sayang sekali ternyata Mana nggak bisa menerobos pengawalan Ustaz Abdul Somad, karena ternyata Mana kayaknya pada saat itu tidak berjumpa dengan UAS awalnya ketika beliau datang, karena Mana datang duluan, habis itu Mana ke WC dulu. Nah, seperti itu. Nah, pada akhirnya ketika Mana kayak mendengarkan ceramah, akhirnya Mana dapat posisi di bagian tengah dalam sebuah aula sekolah Al Azhar itu. Jadi bagian tengah cukup jauh dan tidak langsung berpapasan dengan UAS. Nah, jadi di momen itu Mana kayak melihat, jadi pas Mana duduk melihat di bagian depan itu, ternyata yang ngerekam itu kan bagian dari tim teman-teman pejuang dakwah juga. Dan Mana kenal salah satunya teman-teman remaja masjid dari Mutmainah. Nah, akhirnya Mana diperbolehkan untuk duduk di bagian depan eksklusif bersama dengan tim media tabung wakaf umat official. Nah, akhirnya Mana duduk depan, Mana dipersilakan dan akhirnya dapat tempat eksklusif lah, langsung melihat UAS di depan Mana walaupun tidak berpapasan, tidak salaman dan lain sebagainya. Dan akhirnya ketika dialog panjang, Mana selalu dialog panjang Ustaz Abdul Somad dengan beberapa ustadz di sana, Mana perhatikan terus, bisa nggak ya kira-kira duduk bersama UAS lagi, bisa nggak ya kira-kira minta nasihat lagi, atau bisa nggak ya kira-kira Mana ikut safari Ustaz Abdul Somad lagi di tengah pandemi ini gitu.
seperti itu. Jadi kayak mana mikir dalam hati sambil ngeliatin beliau, terus pas beliau mata beliau tuh mengarah ke mana langsung nunduk. Nah kayak ada rasa kayak malu karena mana bukan siapa-siapa gitu. Nah pada akhirnya ketika sudah dimulai, maka dimulailah ceramah. Beliau ceramah beberapa menit. Akhirnya di pertengahan ceramah beliau memanggil Mana. Dan Mana coba lihat videonya lagi. Jadi video ini tidak pernah Mana buka karena Mana takut hati Mana itu rusak. Jadi video ini Mana buat bukan berarti Mana pengen berbangga diri, pengen membanggakan diri Mana nih, enggak. Tapi Mana pengen mendokumentasikan cerita ini dan Mana share ke teman-teman semuanya agar kita semuanya dapat mengambil pelajaran. Maulana mencintai Ustadz Abdul Somad jauh sebelum beliau terkenal karena pertama karena keilmuan beliau, karena ciri khas beliau menyampaikan sesuatu itu bisa banget menembus hati Maulana, dan banyak hal lainnya yang menjadikan Maulana mencintai beliau, bukan karena popularitas, bukan karena ingin tenar juga, tapi Maulana pengen kayak berbagi kebahagiaan kepada teman-teman semuanya. Mana tahu atau barangkali teman-teman semuanya juga dengan melihat video ini lebih mencintai beliau, lebih menyayangi beliau, dan kita sama-sama melindungi beliau dan menjaga beliau seperti itu. Oke, Mana ada iPad sekarang dan Mana coba buka videonya. Jadi videonya ini ditabung di channel Tabung Wakaf Umat Official, teman-teman. Ceramah ini menarik. Dari 1 sampai menit terakhir itu Mana nggak tertidur, padahal Mana ibaratnya habis waktu subuh kita duha tanpa istirahat. Awalnya itu Mana ngantuk banget, tapi ketika Ustadz ceramah udah ngantuk tuh hilang, karena ciri khas ceramah Ustadz Abdul Somad selalu dibarengi dengan canda tawa, yang dimana canda tawanya itu nggak terlalu berlebihan, tapi canda tawa orang pintar. Oke. Jadi di sini Mana langsung ke tengah video ya, mendekati momen di mana dipanggil, dan nanti kita akan reaction. Mana buat video ini nggak pakai skrip, teman-teman, jadi nggak ada skenario, tidak ada momen di mana harus sedih, nggak, tapi Mana pengen buat video ini aja, dan kita akan putar di menit 1 jam 13 menit 42 detik di menit sana. Nah di sana kita akan putar, kita dengerin yuk. Bismillah. Menetes air mata saya, haru. Kok bisalah guru-guru kau di TK itu mengajarkanmu Amma Tasa'alun bisa hafal juz 30. Saya diundang ke TK di Jalan Harapan Raya. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Somad LCMA S1 dari Al-Azhar Kairo, S2 dari Maroko. Satu pun tak ada anak TK itu yang peduli. Bisa pula guru TK ini mengajar anak saya hafal juz 29, hafal juz 30. Hebat tak mereka? Hebat. Tapi itu jarang saya ceritakan. Soalnya kalau saya ceritakan nampak betul tak hebat saya kan. Tuh. Jangan katakan kampak itu tajam. Tak selamanya kampak itu tajam. Buktinya kampak tak bisa mencukur bulu ketiak. Tapi jangan kau katakan silet itu tumpul, karena dia tak bisa memotong batang kelapa. Itu dapat dari update status Instagram. Saudara aku yang, oh Ustadz banyak medsos. Gimana tak banyak? Follower saya aja udah 4, berapa sekarang. Itu yang baru. Jangan tepuk tangan dulu, jangan tepuk tangan dulu. Itu yang baru, yang Instagram yang baru. Yang lama 9 juta, 9 tambah. Tapi sampai sekarang saya tak pernah mengupdate, walaupun sekali. Karena saya tak tahu passwordnya. Saya serahkan ke admin. Yang membuat Instagram yang 9 juta itu dulu, yang membuat, ada orangnya sih. Maulana. Diri dulu Maulana. Berdiri dulu. Banyak ibu-ibu ni yang mengangkat kau jadi menantu. Coba berdiri. Berdiri dulu. Berdiri tengok ibu-ibu ni. Buka. Berdiri. Buka masker.
Tengok Ustaz. Tengok, ganteng kan? Udah, stop. Nanti habis acara. Jadi anak kita ini dididik fisik. Oke, itu dia videonya. Jadi, aduh, mana rindu sekali sama Ustaz Abdul Somad yang hari ini, kalau nggak salah mana dapat infonya beliau masih di Bukit Tinggi dan akan berangkat ke Jambi. Ada program-program dakwah lainnya. Jadi tanggapan mana di video ini adalah perasaan mana ketika itu ya berada di sana. Mana nggak berharap dipanggil, mana nggak berharap beliau datangi mana nggak terlalu berharap mana bisa salaman beliau. Dengan melihat wajah beliau aja itu udah rasanya bersyukur banget, karena ketika melihat wajah beliau tuh mana keringat. Wah, ketika duduk dulu beliau nasihatin jangan kalian maksiat, jangan pacaran, kalian tuh harus membuat sesuatu hal-hal yang terbaik, kalian harus jadi remaja masjid yang mengayomi umat gitu. Jadi nanti ketika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong segala urusan dunia kalian. Mana selalu terbayang itu ketika melihat wajah UAS. Jadi makanya mana selalu berusaha duduk di depan kalau misalnya ceramah, karena dengan melihat wajah-wajah ulama itu bisa menimbulkan lagi semangat giroh keislaman kita, keimanan kita. Nah jadi gitu. Nah jadi perasaan mana ketika dipanggil tuh orang kaget nih, wah Ustadz kok tiba-tiba nyebutin followers nih, ada yang buat. Akhirnya Ustadz itu tadi memanggil Maulana, inilah dia ada orang di sini Maulana. Saat itu Maulana nunduk, Maulana nggak berani lihat UAS, Maulana nggak berani lihat ke sekeliling, Maulana takut niat Maulana itu berubah dan apa yang Maulana lakukan dulu itu nggak ada lagi pahalanya karena Maulana berbangga diri. Akhirnya Maulana nunduk, Maulana nunggu momen itu selesai, momen UAS menyebut Maulana itu selesai, baru mana pengen naikin kepala mana lagi. Akhirnya pada saat itu UAS suruh mana berdiri dan buka masker. Awalnya mana nggak mau buka masker, mana tutup aja supaya ibaratnya UAS pengen nunjukin ada orangnya yang bantu. Akhirnya UAS suruh mana buka masker ya, karena permintaan UAS akhirnya mana buka, dan mana nggak berani lihat jemaah, mana lihat tiang. Ustadz suruh hadapkan kan ibu-ibu. Alhamdulillahnya di sana nggak ada ibaratnya teman-teman sebaya. Mana lihat ya nggak ada wanita-wanita sebaya mana, dan itu semua rata-rata ibu-ibu karena dia sekolah Al Azhar Syifa Budi kan. Jadi para guru dan para orang tua murid seperti itu. Jadi dihadapkan, terus UAS bilang nih kalau misalnya mencari mantu, astagfirullah. Mana di situ kayak mikir, aduh mana nih siapa? Mana ini bukan siapa-siapa dan baru juga belajar agama tahun 2000 berapa gitu kan. Nah seperti itu, perasaan mana tuh gundah, mana cuman lihat tiang ketika itu. Habis itu nggak lama mana nunduk lagi, terus mana duduk lebih cepat sebelum Ustadz suruh mana duduk. Nah seperti itu, karena mana paham hati ini kita nggak bisa mengukur dia atau mengatur dia untuk selalu dalam koridornya. Terkadang dia akan terjatuh ketika kita tidak mampu menjaganya. Makanya mana kayak berharap cuma ya apa yang bisa mana bantu selalu mana usahakan dalam bidang dakwah, karena mana pengen ada sesuatu yang akan membela mana di pada mahsyar nanti. Oke, jadi perasaan mana ketika di lapangan seperti itu teman-teman. Mana bangga, pertama bukan berbangga diri tapi mana bangga kepada bersyukur bahwasanya alhamdulillah Ustadz Abdul Somad ternyata dengan terjadinya interaksi ini berarti Ustadz masih mengingat Maulana, dimana Maulana selama ini kayak mikir kayaknya Ustadz nggak terlalu ingat dengan Maulana karena beliau adalah orang penting saat ini. Dan Maulana cuman kayak debu di kaki ulama, cuman debu di sebuah ikon yang begitu menjadi sorotan. Nah seperti itu. Jadi Maulana tidak terlalu berharap UAS mandang Maulana karena Maulana paham Maulana bukan siapa-siapa. Tapi di saat itu Maulana kayak berpikir alhamdulillah, bersyukur sekali ternyata Ustadz Abdul Somad berarti masih memikirkan Maulana, masih memperhatikan Maulana.
Dan setelah acara selesai, akhirnya Maulana keluar. Beliau keluar terlebih dahulu, Maulana nunggu beliau. Terus Maulana keluar, habis itu Maulana keluar dari ruangan dan langsung mencari Ustaz Abdul Somad. Maulana cuma pengen salaman sama Ustaz Abdul Somad. Akhirnya nggak ketemu. Ustaz ternyata dibawa ke ruang kayak ruang guru gitu. Maulana nggak tahu itu ruangan apa. Terus Mona ya kayak ya alhamdulillah ya pokoknya udah berjumpa dengan UAS, karena Mona nggak terlalu excited harus foto bersama UAS, harus ini harus itu, karena Mona nggak mau Mona harus menjaga niat Mona lagi gitu kan. Dan akhirnya ketika Mona keluar ya itu ibu-ibu datengin Mona terus nanya, kamu ya ternyata ya, saya kira yang menghandle itu adalah orang yang lebih tua gitu. Ternyata kamu masih muda ya katanya. Iya ibu, cuman saya yang dulu, yang sekarang beda lagi. Mona bilang gitu kan. Ya banyak lah ibu-ibu yang datang terus minta foto. Terus awalnya Mona tolak. Cuman karena Mona berpikir kan, Mona tahu dengan Mona foto karena ibu-ibu juga Mona tidak, ibaratnya kalau ibu-ibu kan kita tidak menganggapnya kayak orang tua gitu. Kecuali kayak misalnya kayak teman sebaya umur Mona itu yang kayak takutnya kita gimana gitu kan karena ibu-ibu. Dan akhirnya kita berjumpa, ada yang konsultan Malaysia lah, ada yang ibu inilah ibu itulah, pokoknya foto bareng. Terus Mona jelasin bahwasanya Maulana itu bukan yang terlalu dekat dengan UAS atau orang yang menghandle admin UAS untuk saat ini, tapi Maulana yang handle yang dulu gitu. Nah seperti itu, akhirnya kita foto bareng. Ternyata ketika foto bareng sama itu, terus ada Ustaz Abdul Somad keluar dari ruangan, terus Mona, Ustaz nih, Mona batalin foto semuanya. Bu, tolong bu, ini ada Ustaz, kita harus menghargainya. Akhirnya kita menyingkir sejenak, Mona lihat, terus Mona dapat salaman dengan UAS. Mona cium, Mona hirup tangan beliau. Alhamdulillah, dan udah selesai gitu aja. Mana nggak terlalu berharap kayak perlu harus menunjukkan ini loh enggak. Mana cuman kayak berharap dengan salaman itu nanti lebih mengingatkan Maulana lagi kepada beliau dan beliau ingat kepada Maulana, dan nanti pada mahsyar kita saling cari. Bahkan indah tuh kalau misalnya Maulana di padang mahsyar, misalnya Ustadz udah masuk surga, terus Ustadz Somad berkata, mana Maulana dulu yang ketika bersama aku di dunia. Dan saat itu Maulana sedang terkatung-katung, amal Maulana itu kayak kurang untuk mendapatkan surga. Akhirnya ditariklah oleh Ustaz Abdul Somad ke surga. Wah, Maulana udah mikirin itu udah kayak ya Allah kabulkan. Oke, lanjut terus. Ketika Maulana udah salaman, akhirnya masih ada juga lagi yang foto. Ada yang sebaya juga, Maulana nggak tahu sebaya atau enggak, tapi dia minta foto. Tapi Maulana minta di sebelah Maulana itu adalah seorang laki-laki, nggak boleh perempuan langsung berkontak dengan Maulana seperti itu, karena Maulana menjaga nama baik Ustaz Abdul Somad dan Maulana menjaga diri Maulana sendiri. Ya dengan foto itu juga mungkin Maulana berharapnya kayak misalnya orang-orang juga kenal Maulana, jadi kalau misalnya di jalan ada sesuatu Maulana juga bisa ditolong oleh teman-teman gitu. Oke, tunggu bentar, Maulana mau cek ini kamera masih hidup nggak sih? Oke, hidup. Nah seperti itu. Jadi setelah itu akhirnya Ustaz Abdul Somad keluar dari ruangan lagi, karena dia dari ruangan itu masuk ke ruangan baru, dimana udah salaman. Jamaah udah foto. Akhirnya Ustaz Somad masuk ke mobil. Mana mau foto, cuman mana kayak malu rasanya karena mana selalu berjumpa dengan Ustaz Abdul Somad. Mana takut, hati mana nih berbolak-balik pengen apa gitu. Akhirnya mana ya udahlah, pokoknya udah jumpa, udah salam, dan kita berinteraksi juga sedikit. Akhirnya setelah itu tak lama dari Ustaz Somad masuk dalam mobil, Maulana dada, dan akhirnya Maulana langsung pulang. Maulana takut, khawatir lagi, untuk menjaga hati Maulana langsung pulang karena ada ibu-ibu juga yang lihat dan mungkin berharap foto ya karena UAS, bukan karena Maulana sih sebenarnya. Akhirnya Maulana pulang lebih awal, langsung pulang, karena walaupun ada teman-teman Maulana kayak Bang Diki dan lain sebagainya, tim media yang Maulana duduk di sampingnya, Maulana langsung pulang karena Maulana pengen menjaga hati Maulana untuk tetap dalam koridornya. Maulana langsung pulang. Maulana nggak mau takut orang-orang menyangka bahwa Maulana
orang yang terdekat dengan UAS, nggak terlalu dekat, dan sekarang nggak terlalu dekat juga. Jadi ada orang-orang yang lebih dekat dan lebih soleh daripada Maulana, seperti itu. Akhirnya Maulana pulang seperti itu dan selesai, insyaallah. Bersyukur, Maulana sangat bersyukur saat itu. Dan Maulana harapkan kita semuanya selalu mencintai ulama, selalu menjaga ulama. Sedikit cerita. Konten ini sebenarnya Maulana pengen buat konten baru, video baru, tapi cerita tentang bagaimana awal mula Maulana kedekatan dengan UAS, Ustaz Abdul Somad. Kalau teman-teman mau cerita ini, teman-teman bisa komentar di kolom komentar dan subscribe juga video ini agar Maulana bisa buat konten-konten menarik lainnya bersama ustaz-ustaz lainnya. Banyak cerita-cerita yang pengen Maulana ceritakan, kayak bersama Ustaz Omar Mita, sama Ustaz Salim Afilla dan lain sebagainya. Ada cerita-cerita yang pengen Maulana ceritakan dan videonya belum jadi karena ngatur mood itu, buat video itu menurut Maulana sulit. Oke. Jadi dulu itu Maulana sebelum jadi admin, Maulana itu kayak remaja masjid biasa yang baru hijrah tahun 2014. Akhirnya Maulana berjumpa video Ustaz Abdul Somad, dan Maulana jumpa Ustaz Somad. Akhirnya ceramah beliau itu langsung menusuk Maulana karena ciri khas beliau, ciri khas Melayu, ciri khas canda tawa itu sangat digemari oleh orang-orang yang baru hijrah. Nah, pada saat itu beliau selalu ceramah kayak gini. Selalu ceramah, hidup kita ini nggak lama, kita harus mengukur lagi berapa umur kita hari ini, berapa yang kita habiskan untuk beramal soleh, berapa yang kita habiskan untuk berfoya-foya dan lain sebagainya. Maka ukur-ukurlah, dan kita akan mati dengan membawa kain kafan dan amal baik kita nantinya, sedekah kita nantinya. Maka perbanyaklah berbuat amal. Pada saat itu Maulana termotivasi, apa yang bisa Maulana buat di umur Maulana yang 20-an ini, apa yang bisa Maulana perbuat di umur Maulana yang udah tinggal sedikit dan yang kemarin-kemarin itu Maulana sia-siain gitu aja. Nah, akhirnya dengan itu Maulana buat sebuah video, nama awalnya itu stand up dakwah. Jadi Maulana rekam video sesama dengan handycam yang murah aja. Bahkan itu handycam masjid Maulana pinjam. Nggak modal banget. Dan Maulana punya laptop, itu laptop kampus, laptopnya itu jadul, Toshiba berapa gitu Toshibanya. Jadi satu video UAS tuh ngerendernya 12 jam. Tau nggak? Satu video UAS ngerendernya 12 jam. Aduh, itu pening banget. Cuman Maulana karena saat itu sedang semangatnya Maulana pengen, ya Allah, nanti video ini harus bersaksi, ya Allah, video ini harus bersaksi di hari akhir, ya Allah. Maulana ngedit, terkadang Maulana ketawa, terkadang Maulana nangis dengar sambil ngeditnya. Akhirnya Maulana edit, terus Maulana uploadnya tau nggak teman-teman, uploadnya itu bukan di rumah karena saat itu IndiHome belum lagi boomingnya, dan keuangan Maulana juga belum berada sekali. Akhirnya Maulana ke WiFi ID, jadi kita beli 5.000 paket voucher dan kita beli paket 1 jam 2 jam itu Maulana upload di sana. Nguploadnya itu bukan 15 menit, uploadnya itu setengah jam kadang, karena Maulana belum mengerti kompres video saat itu, jadi videonya itu masih 8 giga lah, segini lah gitu. Nah, selesai Maulana ngedit, akhirnya Maulana terinspirasi lagi nih, Ustaz Abdul Somad ini kayaknya harus di manajemen kayak ini. Dulu tim manajemen UAS itu ada namanya tafakuh, tapi belum masuk ke fase-fase yang dalam gitu. Kalau Maulana kan kayak lebih menyukai fotografi, videografi, editing dan lain sebagainya. Akhirnya Maulana kayak berterinspirasi, wah kenapa Maulana nggak bantu Ustaz Abdul Somad dalam hal media. Akhirnya Maulana rekam video UAS dan Maulana minta ke UAS. Pada saat itu selesai ceramah, kita selalu duduk, kita dapat momen duduk bersama. Jadi ketika duduk bersama itu Maulana bilang ke UAS, ini mimbar ceramah, terus Ustaz Somad duduk di bawah mimbar tuh, selesai ceramah kita duduk bersama. Saat itu Maulana bilang UAS, Ustaz, saya Maulana Ustaz Fadamara, Maulana pengen bantu Ustaz, boleh enggak Maulana bantu Ustaz kelola fanspage Ustaz, Facebook Ustaz, dan nanti Instagram Ustaz. Ustaz bilang boleh. Terus nanti Maulana bilang, Maulana bisa bantu ini, Maulana bisa nge-share video ini, nanti apa yang Ustaz pengen share, Ustaz share ke Maulana bantu ke fanspage Ustaz, ke Twitter Ustaz, ke Facebook Ustaz, ke Instagram Ustaz dan lain sebagainya. Maulana bisa bantu Ustaz, nggak perlu dibayar, seperti itu kan.
Akhirnya Ustaz bolehin, ambil ini kunci saya, ambil HP saya di mobil. Pada saat itu tuh mana nggak mikir, mana mikirnya itu langsung ditolak. Karena mana bukan siapa-siapa teman-teman, mana bukan teman Ustaz, mana bukan alumni Al-Azhar, mana juga bukan basic pondok, mana itu baru hijrah tahun 2014. Karena UAS juga menyukai orang-orang yang baru hijrah, jadi saat itu kan anak-anak muda. Nah seperti itu, jadi diambil lah, mana ngambil dengan rasa bahagia banget, tapi mana nggak nunjukin bahagianya, cuman kayak Masya Allah ini beneran gitu. Akhirnya mana ke mobil, mana ambil HP, mana kasih ke UAS. Terus akhirnya Ustadz buka Facebook dan Ustadz kayaknya lupa password Facebooknya. Akhirnya Ustadz bilang gini, nanti saya cari dulu password Facebook saya katanya, nanti saya kirim ke kamu. Akhirnya Ustadz pulang saat itu, kalau seingat mana yang Ustadz pulang, terus Ustadz kasih password Facebooknya. Akhirnya kita buat fanspage, dan fanspage itu yang mana kelola, mana bagikan, share, terus video-videonya juga masukkan di fanspage. Akhirnya mana buat Instagram, mana buat Twitter juga, Ustaz Abdul Somad. Jadi mana wakafkan umur mana sedikit itu untuk menolong media UAS pada saat itu. Ya akhirnya alhamdulillah naik terus mana konsep dengan apa yang orang awam suka pada saat itu. Nah jadi kemarin dulu itu belum Ustaz Abdul Somad itu belum dikelola kayak apa sih yang diminati untuk orang-orang zaman sekarang. Nah pada saat itu tuh momen-momen hijrah, momen-momen dakwah itu belum terlalu viral. Bahkan yang viral itu momen-momen ISIS dan lain sebagainya. Nah jadi mana berpikir saat itu tuh untuk ngembangin kayak mana konsep lucu dulu, yang konten-konten lucu UASnya di up dulu terlebih dahulu untuk menarik jemaah. Nah ketika mereka udah tertarik, maka baru kita masukin konten-konten yang sifatnya itu menengah, keilmuan menengah, yang di dalamnya itu ada ilmu, ada canda tawa, ilmu canda tawa. Lalu setelahnya baru kita masukin konten-konten yang lebih serius, kayak kajian-kajian rutin yang lebih serius seperti itu. Alhamdulillah viewers tadi itu tuh naik terus, dan Maulana kayak ngomong dalam hati mana, ya sama sih kayak tadi, kayak pengennya tuh ya ini dapat menjadi salah satu wasilah bagi Maulana di hari akhir nanti sebagai saksi mana pernah menolong agama Allah bersama Ustaz Abdul Somad seperti itu. Dan semenjak itu pula Maulana dekat dengan UAS, akhirnya kita sering chat-chat. Bahkan Ustaz Abdul Somad sering nyuruh Maulana kayak, saya hari ini ceramah di sini, tolong rekam, silakan direkam gitu. Saya ceramah tentang kisah Nabi Muhammad, seperti itu. Direkam, akhirnya Maulana ikut ngerekam. Jadi Maulana ngerekam itu juga salah satunya permintaan Ustaz Abdul Somad. Dan YouTube, Maulana jelasin ya, YouTube itu yang di Fodamara itu sebelumnya tidak dimonetizing. Akhirnya itu emang awalnya itu emang pure, emang dakwah, emang pengen share ini aja, pokoknya udah view naik udah alhamdulillah. Akhirnya ketika kita mengetahui bahwasanya di YouTube tuh ada monetizing, akhirnya kita monetizing, dan alhamdulillahnya kita bisa menyalurkan dana itu ke orang-orang yang kurang mampu pada saat itu. Dan untuk konsumsi teman-teman lainnya seperti itu. Jadi seperti itulah konsep yang Mana lakukan ketika Mana bersama UAS dulu. Ya, di akhir video ini Mana berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Mari sama-sama Mana ajak teman-teman semuanya untuk mencintai ulama, menjaga ulama, dan dekat dengan ulama. Kita dekat itu nggak harus foto, karena banyak orang-orang di luar sana itu dia pengen foto. Nggak masalah sih, Mana juga suka foto, cuman jangan terlalu excited banget, karena pertama bisa merusak niat kita. Terus kita kembalikan lagi, kita foto itu untuk apa gitu. Tapi kalau misalnya ada peluang-peluang untuk foto, maka berfotolah, karena kita bisa mengingat kisah tersebut. Ya, sorry videonya mati teman-teman. Dan di akhir video nih, kayaknya kameranya panas ya.
di akhir video Mana pengen ajak yaitu yuk kita sama-sama jaga ulama, kita sama-sama mencintai ulama, dan kita berharap dengan kita mencintai ulama, dengan kita menjaga beliau, dengan kita mewakafkan umur kita, itu yang akan menjadi saksi di hari akhir kelak bahwasanya kita pernah menolong agama Allah di saat semua tangan kita, kaki kita bersaksi tentang maksiat yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan. Seperti itu. Akhir kalam, Maulana minta maaf bila ada kesalahan kata atau ada sesuatu yang menyinggung teman-teman semuanya yang melihat video ini. Dan jangan lupa videonya, ceramah yang tadi ada di channel Tabung Wakaf Umat Official, dan jangan lupa subscribe juga Maulana, komentar di video ini, karena Maulana cuman di YouTube ini pengen berbagi sesuatu yang menurut Maulana itu baik dan patut untuk didokumentasikan, seperti itu. Mohon doanya untuk Maulana juga, dan mohon doanya untuk seluruh pemuda di Indonesia agar semuanya itu dalam keadaan istiqomah iman dan takwa kepada Allahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah kumpulkan kita di dunia dan Allah kumpulkan kita di surga, dan Allah jadikan kita penghafal Al-Qur'an, kita menjadi orang-orang yang mewakafkan umur kita untuk menolong agama Allah, dan Allah jadikan kita orang-orang yang akan berkumpul nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.